Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Di video hari ini kita akan melanjutkan materi tentang e-bisnis dan e-commerce ya. Nah, untuk pokok bahasan hari ini yaitu mengenai teknologi software dari e-commerce yang diterapkan untuk pemrograman e-commerce. Untuk itu silahkan Anda join ke Siakat dan jangan lupa presensi kehadiran baik itu di Siakat maupun di live stream YouTube ya. Baik, saya akan mulai saja materi pada hari ini. Anda bisa perhatikan di layar ya. Nah, jadi teknologi software dari e-commerce ya, dimana penerapan e-commerce ini membutuhkan pemrograman ya, maka akan didukung dari sisi server maupun sisi klien ya. Sisi server ini berarti pemrograman yang nanti layanannya akan memberikan pemrosesannya dari sisi server, yaitu dari web server, dari komputer yang menyimpan program-program untuk e-commerce ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi server, dari sisi klien ya. Nah, kalau dari sisi klien ini berarti akan disupport atau didukung dengan pemrograman dari sisi server, dari sisi klien ya. Nah, jadi dari yang pertama yaitu pemrograman dari sisi klien ya, disebut dengan client side ya. Nah, jadi pemrograman dari sisi klien ini artinya program akan dijalankan di sisi browser ya, artinya dari sisi pengguna. Ketika menggunakan atau mengakses ya aplikasi e-commerce ya dari sisi pengguna ya, maka akan menggunakan browser. Nah, jadi pemrograman ini akan berjalan di sisi browser dari pengguna e-commerce. Nah, di dalam pembuatan skrip sisi klien ini ya, ini adalah sebuah program komputer yang ada di web yang dijalankan dari sisi klien sehingga nanti menggunakan browser ya. Nah, pemrograman dari sisi klien ini akan menerapkan konsep yang disebut dengan Dynamic HTML atau DHTML. Ya, artinya HTML yang tidak hanya berdiri sendiri secara pure atau murni, tetapi ada beberapa bahasa program yang akan mengatur bahwa HTML tersebut menjadi lebih dinamis ya. Sehingga halaman ini bisa disisipkan nantinya dengan script atau bisa disisipkan dengan pemrograman yang lain ya. Contoh misalnya adalah Visual Basic Script atau VB Script, kemudian juga bisa menggunakan JavaScript ya. Nah, kalau Visual Basic tentu itu dari Microsoft ya, ada VB.NET ya. Kemudian berikutnya adalah Java ya, ini berarti dari Sun Microsystem. Nah, selain dari skrip yang disisipkan, ada pula skrip yang sifatnya terpisah ya. Jadi kalau Anda membuat halaman web, ada skrip yang terpisah ya, sehingga nanti antara HTML dengan skrip itu bisa dipisahkan. Kalau JavaScript dan VBScript ini juga bisa dipisahkan ya, tidak hanya ditulis di dalam HTML di dalamnya, tetapi juga bisa dipisah. Jadi menulisnya ada di luar ya. Kemudian ada juga yang menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, di Cascading Style Sheet ini biasanya dipakai untuk mengatur tampilan dari halaman web ya. Jadi antara HTML dan CSS ini nanti dipisahkan filenya. Jadi file untuk setting tampilan dari halaman web itu ada di .css. Kemudian untuk menampilkan halaman webnya, yaitu web e-commerce ya, itu ada di HTML. Nah, kemudian nanti bahasa pemrogramannya di sisi server akan sedikit berbeda ya, karena HTML ini murni hanya menampilkan tampilan dari halaman web saja, karena dia berupa tag ya, jadi bukan script tapi tag ya, disebut dengan tag HTML. Tag itu artinya penanda ya, jadi ada tag HTML, kemudian ada script Java atau disebut JavaScript, kemudian ada script VB yang disebut dengan VB Script, dan kemudian ada CSS atau Cascading Style Sheet ya. Nah, ketika mengakses URL dan merequest web ya, jadi kita buka halaman web e-commerce misalnya, kemudian kita melakukan request di sana ya. Jadi ketika kita membuka halaman web itu sebenarnya kita sedang melakukan request ya.
request ke halaman web. Nah, maka nanti halaman web yang diminta, yang di request tadi akan dikirim ke komputer pengguna. Nah, yang mengirim siapa? Yang mengirim adalah server web. Ya, jadi web server di mana di sana ada aplikasi e-commerce ya. Misalnya menggunakan CMS ya, ada OpenChat ya, PrestaShop ya, atau aplikasi e-commerce yang dibuild sendiri ya, atau dikembangkan sendiri ya, atau aplikasi marketplace juga termasuk di dalamnya. Nah, sehingga di sini nanti browser web dari pengguna akan menjalankan script dan akan menampilkan dokumen web berupa HTML. Nah, script tadi itu karena berjalannya di sisi klien ya. Kalau script yang berjalan di sisi server beda lagi. Nanti ada yang namanya PHP ya, PHP script ya. Kemudian ada juga yang menggunakan bahasa C# ya, atau bahasa-bahasa yang lain yang mendukung untuk web ya. Jadi aplikasi web yang berjalan di sisi server. Karena kita sekarang sedang bicarakan sisi kliennya ya. Jadi hanya berjalannya di sisi klien. Nah, di script sisi klien ini ya, tadi sudah saya sebutkan ada Visual Basic Script, ada JavaScript yang bisa dibuka kode sumbernya ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa ini, otomatis kode sumber atau source code-nya itu bisa dibaca. Jadi akan beda dengan server side ya, atau pemrograman di sisi server. Nah, itu akan tertutup ya, kode sumbernya tidak bisa dilihat. Nah, maka di pemrograman sisi server ini berbeda ya. Kalau di sisi server berarti ini dijalankan di server ya. Jadi akan dijalankan di server web ya. Nah, script ini akan menghasilkan respon ya, yang disesuaikan dari setiap permintaan pengguna situs web ya. Respon ini berarti memberi jawaban atas request yang dilakukan oleh browser pengguna ya. Jadi ketika mengetik www.abc.com, nah itu berarti sedang melakukan request. Nah, maka nanti sisi server ini akan memberi respon ya, menjawab request dari klien ya, dari browser pengguna apa yang diminta. Misalnya halaman web untuk beranda dari sebuah situs toko online misalnya. Nah, nanti akan ditampilkan halaman berandanya ya oleh server. Nah, script ini bisa ditulis menggunakan bahasa pemrograman sisi server ya. Biasanya paling banyak adalah PHP atau bahasa-bahasa yang standarnya open source. Kemudian ada bahasa ASP ya, Active Server Page, yang ini milik Microsoft ya. Kemudian bisa juga menggunakan bahasa Java ya. Jadi 3 bahasa ini yang sering digunakan untuk apa? Untuk membuat aplikasi berbasis pemrograman sisi server. Nah, script server ini sering digunakan juga untuk menampilkan antarmuka atau menyediakan tampilan yang disesuaikan untuk penggunanya. Ya, jadi bisa mengatur ya, apalagi kalau misalnya menggunakan framework ya atau kerangka kerja dari suatu bahasa pemrograman, jadi tidak menggunakan pure PHP. Kalau tadi HTML ya tidak menggunakan pure HTML, tapi didukung JavaScript, VBScript ya. Nah, kalau di sisi server ini bisa menggunakan framework ya, misalnya menggunakan CodeIgniter gitu ya. Terus kemudian menggunakan Pranada ya. Kemudian menggunakan framework yang lain yang cukup banyak sekali, framework yang dikembangkan dan bisa dipilih untuk membuat halaman web. Nah, kemudian karena script sisi server ini berjalan di sisi server web ya, maka dia akan menyembunyikan kode sumber atau kode programnya. Jadi program server side ini nggak terlihat ya. Kalau diklik kanan itu nanti nggak terlihat. Yang terlihat adalah hasil dari composing halaman HTML ya. Jadi server akan mengkompos, menyusun halaman HTML yang di request oleh browser pengguna, kemudian akan ditampilkan di sana dalam bentuk HTML. Jadi tidak ditampilkan dalam script PHP, tapi ditampilkan dalam format HTML. Nah, kekurangan dari sisi server ini bahwa klien selalu akan melakukan permintaan ke server setiap kali konten akan ditampilkan ya. Jadi akan selalu request ya. Maka diperlukan koneksi internet yang stabil ya. Karena setiap ingin menampilkan data atau konten ya yang ada di tampilan webnya ya, merubah tampilan webnya itu selalu akan melakukan yang namanya request
ya. Jadi meminta ke server untuk menampilkan apa yang dikehendaki oleh browser pengguna, ya. Nah, sehingga permintaan ini bisa memperlambat proses, ya. Jadi lebih banyak beban yang ada di server, karena yang mengakses dari web ini mungkin tidak hanya 1-2 orang, ya, mungkin ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang yang mengakses secara bersamaan. Nah, ini akan menyebabkan apa? Terjadinya beban, ya, beban server untuk memberikan respon kepada semua browser yang melakukan request, ya, dari komputer pengguna web ini, ya. Nah, maka nanti ada beberapa teknologi ketika merequest, ya, browser dari pengguna merequest, kemudian ketika direspon, ya, komputer hanya akan memberikan respon, ya, dengan menampilkan konten yang berubah saja, ya. Konten yang tidak berubah itu nanti akan tetap, ya. Jadi akan memberikan efisiensi, ya, terhadap beban server, ya. Jadi server akan tidak terbebani karena harus menampilkan keseluruhan tampilan dari halaman web, satu halaman penuh, tapi hanya cukup menampilkan bagian yang berubah saja, ya, atau di frame-frame yang akan berubah saja, yang lainnya tidak berubah, tidak akan tampilkan di halaman. Ini akan mempercepat penampilan dari halaman tersebut. Nah, kemudian ada teknologi AJAX ini, ya. Jadi AJAX atau disebut dengan Asynchronous JavaScript and XML ini salah satu cara, ya, bagaimana supaya request dan respon itu menjadi lebih efisien, ya, terutama pada sisi responsnya. Karena nanti akan dengan AJAX ini, ya, tampilan yang ada di klien, ya, di web browser pengguna itu akan lebih efisien karena dia hanya akan memproses respon yang sesuai saja, atau dia hanya akan menampilkan hasil dari respon web server yang sesuai saja. Nah, maka konsep AJAX ini adalah konsep script client, ya, yang akan memanggil server secara langsung untuk berinteraksi dengan objek server, ya, misalnya adalah tentang database, ya, tanpa melibatkan postback. Nah, jadi di sini biasanya yang berubah dalam tampilan web itu yaitu database-nya, ya. Jadi tampilan data yang akan muncul, ya, di halaman web. Kalau yang lain-lain tidak berubah, ini nanti tidak akan ikut di request, ya. Nah, sehingga nanti di script sisi klien ini akan memanggil layanan web, dan layanan web akan memproses permintaan dari basis datanya, ya. Jadi melakukan query ke tabel tertentu, ya, sehingga hasil query-nya itu yang ditampilkan, ya, yang dirubah tampilannya. Sementara tampilan web yang lain, ya, di bagian header, bagian footer, atau di bagian menu, ya, di sisi kiri atau sisi kanan itu biasanya tidak berubah, ya. Yang berubah adalah yang diminta menggunakan asynchronous JavaScript ini, ya, sehingga nanti datanya akan berubah seperti data yang ada di database, misalnya melakukan query, ya, ke tabel-tabel. Nah, kemudian permintaan tadi itu, ya, dari database tadi itu bisa hanya mengambil, ya, melakukan query, menampilkan data, atau bisa menyimpan data, ya. Datanya bisa disimpan di dalam database menggunakan konsep AJAX ini, ya. Nah, panggilan dari AJAX ini sifatnya adalah asinkronos, ya. Tadi sebutkan dari A-nya ini adalah asinkronos, artinya sekali klien melakukan panggilan AJAX ke layanan web, dan klien akan menunggu jawaban, ya. Sifatnya dari asinkronos, arti tidak sekali mengirimkan kemudian harus langsung mendapat jawaban, ya, tapi menunggu jawaban dari sisi server, ya. Karena yang dilayani tidak hanya satu user saja, ya, satu pengguna internet saja, tapi biasanya banyak pengguna internet. Nah, sehingga nanti dari servernya akan mengirimkan tanggapan kembali ke klien, ya, ketika server tugasnya sudah selesai, ya. Jadi tugas server untuk melayani pengguna yang lain selesai, dia akan mengirimkan layanan ke pengguna yang berikutnya. Selesai, kemudian memberikan ke layanan ke pengguna berikutnya. Tapi ini bisa dilakukan cepat sekali, ya. Jadi tidak terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama juga mungkin pengguna akan bosan, ya, mengakses web. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa AJAX ini adalah di mana klien akan mencegat respon dan hanya akan memproses respon yang sesuai saja, ya. Jadi respon yang sesuai yaitu yang diminta, ya. Misalnya hanya menampilkan data, ya,
data berikutnya, misalnya ya next record. Nah, nanti hanya record ini yang ditampilkan, yang lainnya tidak akan berubah ya. Jadi yang akan dirubah adalah tampilan dari datanya. Nah, kemudian berkembang juga jQuery ya, disebut dengan Java Query. Java Query ini juga sebenarnya mirip Ajax juga ya. Jadi jQuery ini adalah sebuah pustaka dari JavaScript yang sifatnya cepat ya, berukuran kecil dan kaya akan fitur ya. Sehingga di sini ada pustaka, berarti ada kumpulan apa? Kumpulan script yang tadinya adalah JavaScript ya, kemudian Ajax, kemudian jQuery ya. Sehingga script-script yang tadinya ada di JavaScript itu tidak tersusun atau disiapkan ya sesuai dengan kegunaannya atau fungsionalitasnya. Nah, maka dibuatlah jQuery ini yang bisa menyimpan beberapa fungsionalitas ya menjadi sebuah pustaka. Nah, makanya namanya pustaka dari JavaScript ya. Nah, jQuery ini bisa memanipulasi dokumen HTML, bisa juga melakukan penanganan event. Kalau biasanya kan manipulasi dokumen HTML saja ya. Nah, ini bisa melakukan penanganan event, misalnya juga bisa menampilkan animasi ya, tampilan animasi bisa memakai jQuery, atau menggunakan API ya, Application Program Interface ya. Jadi Application Program Interface ini sebenarnya adalah layanan untuk meminta satu tampilan ya, atau eksekusi dari suatu script atau program ya dari sisi server ya. Nah, dengan kombinasi keserbagunaan dan ekstensibilitasnya ini ya, serbaguna, extensible itu artinya diperluas fungsinya karena JavaScript ini punya pustaka ya, sehingga pustaka-pustaka ini atau library ini memiliki beberapa fungsi yang bisa digunakan ya. Jadi tidak perlu membuat script lagi, scriptnya sudah ada di jQuery berupa pustaka. Nah, nanti pustaka bisa digunakan ya. Sehingga jQuery ini telah mengubah cara orang untuk menulis JavaScript ya. Jadi yang biasanya pakai JavaScript murni dirubah dengan menggunakan jQuery ya. Nah, di Visual Studio tahun 2005, Microsoft juga menyediakan toolkit untuk kontrol Ajax ini ya, kontrol jQuery ini ya, dalam satu set kontrol yang ada di script ASP.NET ya, yang memiliki pemrosesan dari sisi klien secara built-in ya. Jadi ketika menggunakan bahasa ASP.NET ya, maka otomatis kita bisa menggunakan Ajax ini ya, atau jQuery. Jadi jQuery-nya ASP.NET ini sifatnya built-in ya. Jadi tidak jadi berbeda, istilahnya berbeda bahasa ya. Kalau jQuery Java, kalau ASP.NET itu basisnya adalah dari bahasa ASP ya, dari ASP kemudian berkembang ke ASP.NET ya. Kemudian di Visual Studio 2008 ya, mereka juga menawarkan layanan WCF ya. Ini adalah layanan dari jQuery yang mendukung Ajax ya, di mana layanan web ini disederhanakan ya, supaya callback dari jQuery Ajax asinkronus ini tidak perlu banyak script gitu ya. Jadi memerlukan sedikit script saja di klien ya, sehingga akan meminimalkan pemrograman ya, meminimalkan pembuatan scriptnya ya, dan tinggal memanggil pustaka ya. Jadi pustaka-pustaka ini bisa tinggal dipanggil, digunakan untuk memanipulasi tampilan yang ada di sisi klien ya. Nah, untuk menggunakan layanan dari web dengan jQuery ini ya, kita bisa melakukan panggilan ke layanan WCF ya, yaitu jQuery.ajax atau jQuery.getJSON ya. Ini dua layanan yang bisa digunakan ketika kita memanfaatkan jQuery itu ya, untuk Ajax maupun untuk getJSON. Nah, bisa disimpulkan bahwa jumlah script dari sisi klien ini di aplikasi web terus meningkat ya, dengan fleksibilitas dan kesederhanaan dalam hal penggunaannya. Kalau tadinya murni ya menggunakan JavaScript atau VBScript, kemudian berkembang menjadi Ajax, kemudian berkembang menjadi jQuery gitu ya, sehingga menjadi semakin lengkap ya. Kalau JavaScript membuat murni ya, belum ada pustaka, belum ada yang lain-lain. Jadi kalau mau melakukan fungsi tertentu di tampilan klien ya, harus dibuat sendiri gitu ya. Tapi dengan jQuery ini sudah ada pustaka dan bisa digunakan. Nah, kemudian teknologi berikutnya adalah konektivitas database ya.
Karena di dalam software e-commerce ya atau aplikasi e-commerce tuh selalu membutuhkan yang namanya database. Di sana ada table-table ya. Nah, melalui koneksi database, server dari database dan perangkat lunak klien atau disebut dengan web client ini bisa berkomunikasi ya. Sehingga klien akan menggunakan koneksi database untuk mengirim perintah dan menerima balasan ya berupa data dari server ya, dari web server. Ya, jadi balasannya adalah mengirimkan data dari hasil query yang dilakukan ke database tersebut, tadi menggunakan jQuery ya, menggunakan Ajax atau menggunakan JavaScript atau menggunakan VBScript tadi. Nah, kemudian di dalam database itu ada tabel, di dalam tabel itu ada record ya, kemudian ada fields ya. Fields ini adalah unit dasar untuk penyimpanan data ya, misalnya nama, kode produk, harga satuan dan seterusnya. Dan di setiap field ini biasanya berisi informasi yang berkaitan dengan satu aspek atau atribut dari entitas tertentu yang dijelaskan oleh database itu ya. Nah, kemudian dari field ini ada record ya. Record ini berada di dalam tabel ya. Jadi kumpulan dari beberapa fields ya. Misalnya kode barang, nama barang, harga satuan gitu ya. Itu untuk master data barang. Nah, itu satu record itu adalah kumpulan dari 3 field ini. Nah, nanti ada satu record berikutnya ya, record kedua, nanti ada record berikutnya, record ketiga ya, yaitu barang 1, barang 2, barang 3 dan seterusnya ya. Nah, sehingga record ini akan menampilkan secara bersamaan ya semua field yang ada ya. Nah, kemudian koneksi ke database ya, itu diperlukan dengan diperlukan sebuah driver ya. Driver ini semacam software kecil yang digunakan untuk menyambungkan ya antara komputer klien dan server supaya bisa mengakses database. Nah, kemudian koneksi ini ya itu harus ditulis ya, sehingga nanti koneksi ini akan selain terhubung juga akan melakukan autentikasi ya. Jadi contoh misalnya koneksinya ke server SQL server ya. Misalnya nama servernya SQL_box. Kemudian database-nya misalnya common ya. Ini berarti connect ke database yang namanya common. Kemudian user ID-nya UID, password-nya adalah password ya. Nah, ini adalah string connection ya, istilahnya string connection untuk terhubung ke database. Supaya bisa mengakses tabel tadi, bisa mengakses record ya atau mengakses field-fieldnya, maka diperlukan koneksi ke database ini ya. Nah, kemudian teknologi dari database ini ada Open Database Connectivity atau disebut dengan ODBC ya. Nah, ODBC ini adalah aplikasi interface program ya atau application program interface yang bisa menghubungkan dengan berbagai jenis database ya. Jadi istilahnya ini sebagai pintunya ya. ODBC ini akan menghubungkan ke semua database sesuai dengan driver yang terinstall atau database yang digunakan pada saat mau diakses ya. Nah, sehingga database ini bisa mendukung Open Database ini bisa mendukung akses DBase, DB2, Excel, dan text. Kemudian ada SQL Server, ada Oracle, ada Sybase dan seterusnya ya. Nah, ini adalah gambaran dari ODBC ya. Jadi aplikasi, kemudian di tengah-tengah ini ada yang mengatur konektivitas ya. Keterhubungan antara aplikasi ini dengan database ya. Ini ada 2 contoh database yaitu Oracle, RDBMS ini Relational Database Management System. Kemudian ada database Sybase ya. Nah, di situ diperlukan ODBC program interface ya, supaya aplikasi ini bisa terhubung ke database ini. Nah, baru kemudian ada drivernya ya. Jadi kalau mau terhubung ke database ini, driver-driver dari database itu harus digunakan ya, harus diaktifkan, yaitu Oracle ODBC driver untuk Oracle, kemudian Sybase ODBC driver untuk Sybase RDBMS ya. Nah, ini teknologi untuk konektivitas ke multi database ya. Jadi bisa terhubung ke berbagai macam jenis database ya, tergantung dari database yang digunakan apa ya, apakah Oracle atau Sybase ya, atau misalnya menggunakan yang basisnya Microsoft yaitu SQL Server. Nah, kemudian beda juga dengan punya Java ya. Java memiliki Java Database Connectivity atau JDBC ya. Kalau tadi ODBC open itu berarti untuk semua jenis database. Kalau Java di database ini biasanya banyak digunakan untuk DBMS Java ya.
Nah, Java Database Connectivity ini merupakan Java API ya, untuk bisa menghubungkan program yang ditulis di Java dalam database relasional ya, karena database-nya adalah semuanya menggunakan relasional ya. Konsepnya konsep relasional database, karena bentuk database ini nanti macam-macam ya. Ada yang hierarki, ada yang network database, macam-macam. Nah, yang relasional ini yang digunakan. Kemudian JDBC ini terdiri dari sekumpulan kelas dan antarmuka yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Nah, jadi di situ ada beberapa kelas, ada beberapa tampilan yang bisa digunakan. Nah, karena aplikasi ini untuk bisa terhubung ke database, maka menggunakan IPA, yaitu Application Program Interface standar, ya, untuk para pengembang basis data. Nah, sehingga nanti bisa menggunakan API dari bahasa Java murni ya. Jadi di sini ada bahasa Java aplikasi. Nah, kemudian ada JDBC Driver Manager di sini. Nah, kemudian terhubung ke di sini ada beberapa layanan ya. Ada JDBC untuk native bridge ya. Ini berarti bisa terhubung ke bahasa natifnya Java. Kemudian JDBC atau ODBC untuk bridge ya. Nah, ini untuk mendukung yang tadi ODBC yang pakai bahasa Java ya. Nanti menggunakan ini. Kemudian JDBC driver ya. Nah, ini nanti kalau JDBC driver ini berarti akan menyesuaikan untuk DBMS secara khusus ya, secara spesifik. Jadi bisa terhubung ke database yang lain menggunakan bahasa Java. Kemudian JDBC middleware. Nah, kalau ini yang mendukung semua hampir database ya, various database untuk bisa terhubung ke bahasa Java ya. Jadi bahasa Java, bahasanya pakai Java, tapi database-nya bisa menggunakan berbagai macam database. Nah, kemudian dari native bridge tadi itu ada native driver ya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan dengan DBMS spesifik ya. Kemudian ada ODBC driver yang tadi melalui ODBC, baru kemudian terhubung ke DBMS. Nah, ini DBMS ini macam-macam ini ya. Tadi ada Oracle, ada SQL Server, ada DB2, ada Access dan sebagainya. Ini disebut dengan Database Management System. Oke, kemudian di dalam e-commerce ya, atau di web, teknologinya menggunakan namanya session ya. HTTP ini adalah sebuah protokol yang sifatnya stateless ya. Artinya setiap kali klien mengambil halaman web, klien akan membuka koneksi yang terpisah ke server web. Jadi setiap klien itu punya session ya. Dan server secara otomatis tidak menyimpan catatan apapun dari permintaan klien sebelumnya ya. Jadi akan selalu dihapus ya dari semua request, karena nanti akan memenuhi server ya. Ada 3 cara untuk mempertahankan session atau hubungan di antara klien web dan server web ya, sehingga nanti tetap bisa terhubung ya. Ketika kita mengunjungi salah satu server web ya, misalnya kita menggunakan autentikasi dengan login gitu ya. Nah, itu akan membuat sebuah session. User yang lain nanti ketika terhubung juga akan membuat sebuah session. Nah, 3 cara bagaimana supaya session ini bisa terhubung ya. Maka gunakan yang pertama cookie ya. Anda seringkali ditanyai tentang cookies ketika mengunjungi halaman web ya. Kalau Anda memilih semua cookiesnya ya, Anda bisa klik all cookies. Nah, nanti Anda akan selalu terhubung dengan halaman web tersebut ya. Jadi sekali terhubung maka bisa mengeksplorasi isi dari semua halaman web tanpa harus melakukan autentikasi lagi. Nah, di cookies ini server akan menetapkan ID sessionnya secara unik ya. Ini bisa berupa kode hexa ya, kode hexadesimal sebagai sebuah cookie ya untuk setiap klien web ya, dan untuk permintaan berikutnya dari klien yang lain ya. Nah, di sini selain cookie bisa juga menggunakan yang disebut dengan field tersembunyi yang ada di dalam form. Nah, sehingga nanti server web bisa mengirim field tadi dari form HTML yang tersembunyi bersamaan dengan ID session ya. Nah, contoh misalnya input type hidden ya, ini berarti tipe inputnya tidak bisa dilihat. Namanya session ID ya, kemudian value-nya misalnya 1 2 3 4 5. Nah, ini value ini adalah nilai data yang dikirim ya dari session tadi itu ya. Kemudian penulisan ulang URL. Nah, ini cara yang kedua ya, yaitu menambahkan beberapa data di akhir setiap URL yang mengidentifikasi session tersebut.
Dan dari server bisa mengaitkan pengidentifikasi sesi tadi itu dengan data yang telah disimpan di bagian sesi tersebut. Nah, jadi ketika mengetikkan halaman web atau nama domain ya di sini ya, maka diikutkan ini ya, session ID sama dengan isinya atau nilainya. Nah, ini akan mempertahankan konektivitas antara klien dengan server ya, dengan memberikan ini ya. Jadi tidak hanya memasukkan di dalam cookie, tetapi bisa dituliskan di domain ya. Kemudian berikutnya bisa menggunakan objek HTTP session. Ya, ini kalau bahasa Java menggunakan servlet Java. Di situ ada HTTP session interface untuk mengidentifikasi pengguna di lebih dari satu permintaan halaman. Ya, jadi HTTP sessions ini diisi dengan ini ya, request.getSession. Ya, jadi request.getSession ini adalah sebuah objek HTTP session atau sesi HTTP yang bisa mempertahankan hubungan antara klien ketika terhubung atau terkoneksi ke web server. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di live chat ya. Silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, silahkan Anda like, subscribe, yang belum subscribe, dan komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Kemudian, kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi kuliah dari e-bisnis dan e-commerce ini, silahkan diklik tombol loncengnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk semua.